aliran teh 5 km di sini. Ada sungai yang berhulu di puncak, yakni Sungai Woro, maupun di sebelah baratnya ada Sungai Gendol. Daerah itu menjadi rentan sekali. Dan yang bahaya bukan piroklastik alirannya, tapi hembusan awan panasnya. Saya pas waktu itu masih tidur semua, Mbak. Di pengungsian, di tempat kakak saya. Terus ada yang bangunin saya kalau lahar sudah sampai di sebelah rumah. Terus saya bangun. Saya bangun itu, terus saya menggendong anak saya, sementara teman-teman saya tinggal, Mbak. Sama nenek saya, sementara nenek saya tertinggal, Mbak, dan terkena awan panas. Dan nenek saya kebakar 99%, Mbak. Saya lari bersama anak saya, sama menggendong anak saya. Sama bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kalau cuaca buruk itu, cuaca buruk hujan, terus mendengar kayak petir aja kayak gitu, kalau arahnya itu di utara, di dekat gunung gitu ya sudah khawatir. Saya cuma di luar ngelihat-ngelihat, sebenarnya ini gunung apa cuma petir kayak gitu, ya waspada gitu. Pengennya ya tetap masih di sini. Soalnya di sini juga punya tempat, rumah, tanah juga ya lumayan luas lah kalau orang di desa. Waktu itu saya jam 6 pagi dari posko pengungsian naik sampai jalan-jalan kaki. Itu saya pulang langsung melihat rumah udah hancur. Namun melihat dari kurang lebih 10 meter melihat bapak saya masih terbaring tapi sudah tidak bernyawa. Ya inilah bekas rumah saya. Ini sebelum erupsi rumah saya. Setelah erupsi ini sudah hancur rata sama tanah kayak gini. Dan sinilah tempat bapak meninggal, tepatnya di sini. Lapor sama kepala desa gitu, tapi itu proses pengevakuasinya agak lama. Ya kalau desa sih katanya kalau waktu dekat belum berani karena melihat yang di utara masih gemuruh. Langsung sama rekan-rekan, ayo kita evakuasi bapak kamu. Langsung malamnya berunding, paginya berangkat. Itu sama rekan yang satu kampung. Iku tenggon iku balik iku kan ketok ana tumpuk-tumpukan iku lho. Iku kan material sing sisa-sisa erupsi 2010 ini. Istilahipun ngeten, saderengipun erupsi meniku warga sekitar iki menawi enten tiyang gawe omah niku nek mboten diundang, mboten dikon niku mboten ngewangi. Nanging sampunipun erupsi
menika langkung giat utawi langkung maju. Masalah di KRB niku wonten erupsi Merapi niku pancen kula antepi mboten ajeng teng pundi-pundi niki nggih saking pengusahanipun pepundian kula niku kedahipun mapan wonten mriki niku panci kula tetep mantep niku mapan wonten papan mriki ngoten menika. Erupsi 2010 niku pemerintah nganjuraken masyarakat iki relokasi. Namung kula mboten gelem relokasi. Kula kuwatir kalian pemerintah bilih kumpulan ingkang rumiyin kiambak saking BPPD niku bilih masyarakat mriki mangke purun relokasi. Menika badhe dipun dadosaken hutan lindung. Menawi masyarakat iki niku sampun gelem direlokasi, tosipun bangunan iki badhe dipun robohaken. Tur malih niku masyarakat iki mboten entuk bangun wonten ing mriki utawi daerah zona merah. Tadi paringi awu-awu ngenten niku tanduran apa-napa terus langsung subur. Lah wong ajangan menapa nek mung tas wong padha karo lemah mung sak tancepe omah mengke tas mangan mung turu lenguk-lenguk mboten ndek hasil napa-napa ajeng sapa-sapa nggih mboten wani wong nek dereng kulino. Lah nek enten mriki gal-gale dhewe ajeng mendhet kayu napa mendhet suket didol ngoten ra gampil. Program relokasi untuk yang di daerah-daerah yang lain itu sebetulnya sudah banyak yang dijalankan meskipun di tengah perjalanan ada yang belum selesai akhirnya tenaga kerjanya melarikan diri sehingga nanti akan memberikan gambaran yang negatif bagi teman-teman yang pada saat ini belum ikut relokasi. Yang mengikuti program pemerintah masalah relokasi, bagi saudara-saudara yang kebetulan belum mengikuti program relokasi. Kami di sini akan selalu mendampingi bagi bapak-bapak saudara-saudara yang berada di seputaran kawasan rawan bencana, baik nanti yang relokasi maupun yang tidak relokasi. Kami mewakili teman-teman yang tidak mendaftar relokasi itu satu karena mempertahankan tanah kelahiran kami, warisan dari nenek moyang, karena keputusan pemerintah kemarin kan kalau sudah mendaftar relokasi itu di atas tidak boleh dihuni. Untuk saya mengikuti untuk program relokasi, pertama alasannya untuk ada janji dari pemerintah itu bahwa rumah maupun tanah tidak mau diambil. Mengikuti program relokasi dari pemerintah itu dibuatkan rumah dan tanah. Tempatnya saya belum tahu persis di mana, tapi di dalam pemikiran saya itu ya agak ada keraguan untuk tawaran-tawaran tersebut.
Ya, kami setiap hari memantau untuk perkembangan aktivitas Merapi terkini, bahkan tidak cuma tiap hari selama 24 jam non-stop kami selalu siap dengan pantauan-pantauan baik dari induk Bali Rantai atau dari pos ini maupun dari tempat-tempat yang merupakan link dari induk Bali Rantai. Kita mencoba untuk memantau dari beberapa sungai yang bermuara dari Merapi yang berpotensi menimbulkan adanya lahar dingin, baik Kali Woro maupun Kali Gendol, kemudian Kali Kuning, Kali Boyong. Kemudian kita mencoba untuk mapping wilayah, menentukan kira-kira titik-titik mana yang dianggap riskan atau titik-titik mana yang dianggap berbahaya pada waktu nanti terjadi aliran lahar dingin. Mencari turis, mencari seputaran rumah Jatrik, dan sesekali redup lagi sebagai sinyal. Begitu Roger. Selamat sore semuanya. Diinformasikan untuk saat ini dari seputaran alur Kali Gendol. Cuaca cerah berawan. Visual Merapi hanya nampak vegetasi ke bawah. Landi sebagai pergerakan angin ke arah timur cukup lambat sekali, 23 derajat Celcius. Dan rekan, info terkini dari seputaran alur Kali Gendol, operator Agus. Oke, tetap. Iya, oke, mangga hati-hati aja. Masalah erupsi, mereka warga istilahipun mereka dipun paringi tondo. Lha sakniki pun nonton induk Bali Rantai ingkang kangge deteksi gunung. Menika kula langkung tenang utawi tentrem urip wonten ing lereng Merapi. Induk niku panci kawit 2006 menika sampun ngederaken induk. Nggih induk niku kangge niku ngamanake masyarakat ping pindho niku nggih niku wonten erupsi Merapi niku kangge nyepetake wong masyarakat kajengipun lek kesah saking papan. Pada waktu itu nggih, karena masyarakat di sini merasa ekonominya agak melemah. Kemudian dari para pemuda yang ada di sini, yang pertama adalah mencoba untuk mengumpulkan barang-barang sisa-sisa hasil erupsi 2010 untuk ditempatkan dalam suatu tempat yang di situ dipergunakan untuk museum, dengan harapan nanti di samping nanti juga bisa sebagai media atau sebagai tempat untuk pembelajaran dini tentang erupsi Merapi. Kemudian pembelajaran erupsi Merapi kita bisa menunjukkan kepada generasi-generasi penerus kita,
Kalau terjadi erupsi Merapi, akibatnya seperti ini, seperti ini. Itulah sebagai pembelajaran. Kemudian di samping itu juga untuk menambah ekonomi, mereka mencoba untuk berlatih membatik. Untuk batik Merapi sendiri, itu salah satunya diambil namanya karena di sini berada di Baleranti, lereng Merapi, mereka mengambil batik Merapi Baleranti. Sementara untuk desain atau motif-motifnya kebanyakan kita ambilkan dari yang berada di seputaran Baleranti, seperti mungkin gunung, kemudian sisa-sisa pohon-pohon, sisa-sisa erupsi yang kemarin, atau yang bercorak yang berada di pegunungan ini. Harapan kedepannya kita piye carane kita itu mengajak warga di sini itu lebih maju, hari ini lebih maju dari hari kemarin gitu. Itu mimpi kami, baik bangkitnya pendidikan, terus keterampilan, dan bagaimana warga-warga di sini itu agar cerdas gitu loh Mbak. Evakuasi kalau bisa secepatnya, kalau malam terjadi, kalau bisa ya pagi udah terevakuasi. Kepada pemerintah, terutama nanti daerah-daerah yang berada di kawasan rawan bencana, mungkin dari pemerintah nanti mengadakan sosialisasi dan mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka penanganan bencana, lebih siap secara dini sebelum terjadi adanya bencana. Untuk tempat relokasi harus dipikirkan lebih matang lagi. Dalam hal ini harus dicarikan posisi yang memang benar-benar aman apabila nanti sewaktu-waktu terjadi erupsi lagi. Di sisi tenggara, untuk visual Merapi nampak vegetasi ke bawah. Angin ke arah timur dengan kecepatan lambat, berkabut sebagai cuaca namun tinggi